Ke kebun binatang bawa tiker pulangnya, beli kuda, kudanya lapar minta makan, ya udah otok kembaliin aja sama yang punya. Yang artinya, gimana kabarnya kalian toksiker-toksiker dimanapun kalian berada? Dalam lubuk hati yang terdalam, otok selalu doakan kalian sehat, sejahtera, berbahagia, dan dalam keadaan yang prima. Berhubung akhir-akhir ini si Otok seringkali terbangun karena mimpi buruk yang sangat menyeramkan, maka kali ini Toxic Film akan merangkum sebuah film horor yang berjudul Jeepers Creepers Reborn, di mana di film ini menceritakan sesosok makhluk menyeramkan yang bangkit setiap 23 tahun sekali hanya untuk mencari korban seorang wanita yang bukan daun muda apalagi janda muda, melainkan seorang wanita yang sedang hamil muda hanya untuk mengambil janin yang sedang dikandungnya. Oke lah kalau begitu, nggak banyak basa-basi, mari kita mulai saja alur cerita filmnya. Namun sebelum memulai, silahkan kalian klik dulu tombol subrek, like, dan lonceng notifikasinya agar Toxic Film semakin terlihat ganteng. Film ini diawali dengan sepasang kekasih yang bernama Lane dan Chase. Chase merupakan seorang yang sangat terobsesi sekali dengan hal-hal yang berbau mistis dan urban legend. Kala itu, Chase ingin memberikan sebuah kejutan kepada Lane. Chase ingin melamar Lane di sebuah tempat yang kini mereka tuju. Tak disangka di tengah perjalanan, Lane menghentikan mobil yang mereka kemudikan karena pada saat itu perut Lane merasakan mual alias mual. Karena sudah tak tertahankan, Lane pun pergi ke arah sebuah pepohonan. Pada saat yang sama, di tempat lain diperlihatkan sesosok makhluk yang sangat menyeramkan tiba-tiba keluar dari sebuah gubuk. Di sela-sela rasa mualnya, Lane dihubungi oleh seorang pria yang mungkin adalah kekasih gelapnya, dan kita sebut saja dengan nama Dochlo. Dalam percakapannya itu diketahui bahwa kini Lane sedang dalam keadaan berbadan dua alias hamil. Dan mungkin pria yang harus mempertanggungjawabkan kehamilannya tersebut adalah Dochlo, dan mereka pun sepakat untuk memberitahu tentang hubungannya tersebut ketika mereka sampai di hotel. Perlu diketahui bahwa saat ini Dochlo telah mengikuti Lane dan Chase, namun sayang sesaat setelah Dochlo menghubungi Lane, makhluk menyeramkan yang sebelumnya keluar dari gubuk pun kini sudah berada tepat di belakang Dochlo. Tak lama setelah itu, dan tiba-tiba setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, Lane dan Chase pun sampai di hotel. Namun tak lama setelah itu, mereka pun bergegas pergi menuju ke suatu tempat yang sedang mengadakan sebuah acara festival horor, di mana pengunjung tempat itu wajib mengenakan kostum horor pilihan mereka sendiri. Namun di tengah acara tersebut, kini Lane melihat sekumpulan orang yang meneriakan bahwa Mesias akan segera datang. Yang membuat Lane saat ini merasa ketakutan adalah bahwa orang-orang itu terus memperhatikannya. Di sebuah tempat di acara tersebut, secara kebetulan mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Stu. Dalam percakapannya, kini Stu memberitahukan jika nanti sebelum tengah malam mereka akan mengadakan sebuah pertunjukan cosplay horor. Stu pun menambahkan jika dalam acara tersebut akan terdapat sebuah undian yang bernama undian Creeper dan sangat disayangkan jika mereka sampai melewatkannya. Sebelum tengah malam, mereka pun mendatangi acara itu tepat sebelum undian Creeper disebutkan. Pemenang berkesempatan untuk mengunjungi sebuah rumah yang sangat menyeramkan yang bernama rumah Barnabet. Di tempat itu, para pemenang akan memainkan sebuah permainan yang bernama Ruang Pelarian Creeper. Permainan itu mengharuskan para pemenang untuk bisa keluar dari rumah Barnabet dengan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Penarikan undian pun dilakukan oleh seorang wanita yang bernama Lady Manila. Ketika Lady Manila menyebutkan nomor undian tersebut, tak disangka nomor undian yang dipegang oleh Lane keluar sebagai pemenangnya.
Karena Lane merasakan sesuatu yang janggal dengan tempat itu, Lane pun sempat menolak ketika akan diajak ke belakang panggung pada acara itu. Namun karena Lane melihat Chase yang begitu antusias mengikuti acara tersebut, mau tak mau Lane pun mengikuti keinginan Chase. Di belakang panggung, kini mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Jamie. Ia merupakan produser sekaligus penanggung jawab dalam acara itu, dan seorang wanita yang bernama Carrie. Ia bertugas sebagai pembawa acaranya. Setelah itu, Lane dan Chase pun dipersilahkan untuk mengikuti Carrie ke suatu tempat. Mungkin karena Lane merupakan seorang gigolo, maksudnya indigo. Sebelum Lane dan Chase mengikuti Carrie, lagi-lagi Lane merasakan perasaan yang ganjil dan tidak beres. Setelah berada di luar gedung, secara kebetulan mereka bertemu dengan pria yang sebelumnya pernah bertemu, yaitu Stu. Kini Stu bertugas sebagai supir yang akan mengantarkan Lane dan Chase menuju rumah Barnabeth. Karena pemenang akan dibiarkan di rumah tersebut dan mencoba untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Di scene lain menceritakan bahwa makhluk yang sebelumnya telah membunuh Doclo kini terlihat sedang mengendarai sebuah mobil tua tak lama setelah itu, dan tiba-tiba setelah makhluk itu menghancurkan tiang pemancar sehingga orang-orang di sekitar area tersebut seakan-akan terisolasi dari dunia luar. Makhluk itu pun pergi dan membiarkan tiang pemancar di lokasi itu terbakar. Lane, Chase, dan semua kru pun telah tiba di lokasi, di mana itu berada di sebuah pemakaman keluarga Barnabeth. Dan sudah ada sejak 1700 tahun yang lalu. Warga asli di lokasi itu percaya jika tanah itu adalah tanah suci sejak manusia pertama kali diciptakan. Dari tempat itu, mereka pun akan berjalan menuju rumah Barnabeth. Sebelum berangkat, salah satu kru berkata bahwa terjadi sebuah masalah karena jaringan internetnya mati, sehingga rencana untuk live streaming acara tersebut pun tak bisa dilakukan. Mendengar hal itu, sang produser pun marah. Dia seakan tak mau tahu bahwa live streaming acara tersebut harus tetap berjalan. Di tempat yang sama, Lane pun sempat marah kepada Chase karena dinilai Chase terlalu dekat dengan Carrie. Lane pun pergi ke suatu tempat dengan diikuti Chase. Karena Jamie tak mau tahu dengan permasalahan kameramen itu, kita sebut saja dengan nama Michael. Michael pun berusaha mencari sinyal internet, namun di tengah kegelapan malam, tepatnya di dalam area pemakaman tersebut, Michael melihat ada seorang wanita. Michael berusaha menghampiri wanita itu dan berkata bahwa dia memerlukan bantuannya. Namun setelah didekati, ternyata wanita itu tiba-tiba menghilang. Di tengah perasaan tak karuan yang kini dialaminya, dan tiba-tiba Michael pun dibawa entah kemana. Di tengah pertengkarannya bersama Chase, kini Chase pun berencana untuk melamar Lane di tempat itu. Karena sebelumnya Chase ingin memberikan kejutan kepada Lane, namun beberapa saat sebelum cincin yang sedari tadi dibawa oleh Chase diberikan, dan tiba-tiba melihat hal itu, Chase pun kaget dan panik karena dengan sekejap makhluk itu telah membawa Lane entah kemana. Tak jauh dari tempat Chase, kini Jamie, Carrie, dan salah seorang kru mereka yaitu Stu tengah mencari keberadaan Michael. Tiba-tiba Stu menemukan kamera milik Michael tergeletak begitu saja. Mereka pun bertanya dengan yang terjadi pada Michael. Dengan wajah ketakutan, Chase pun menghampiri mereka dan berkata jika Lane telah dibawa oleh sesosok makhluk yang belum mereka ketahui. Mereka pun mencoba menenangkan Chase. Di tengah perasaan paniknya, Chase yang setengah berlari karena ingin mencari Lane, tiba-tiba kaki Chase menendang sesuatu yang mengakibatkan Chase pun terjatuh. Setelah dilihat, ternyata itu adalah mayat Michael dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tak jauh dari tempat mayat Michael berada, mereka melihat sebuah rumah. Tanpa pikir panjang, mereka pun berlari menuju rumah tersebut.
Tak disangka setelah mereka berada di dalam rumah itu, mereka dengan sengaja dikunci oleh 3 orang, yang salah satunya adalah Lady Manila. Dan kini telah diketahui bahwa mereka sengaja dikorbankan hanya untuk memberi makan makhluk tersebut. Setelah mengunci mereka dari luar, Lady Manila bersama 2 rekannya pun pergi. Keadaan pun semakin terasa panik dan tak terkendali. Mereka mencoba mencari jalan keluar dari rumah tersebut. Setelah dirasa bahwa mereka tak bisa keluar, salah satu dari mereka pun, yaitu Jamie, menuduh Stu bahwa dia terlibat dengan ini semua. Dan tuduhan itu pun kini diikuti oleh Chase dan Carrie, bahwa sebenarnya sang supirlah yang telah menculik Lane. Dan dengan nada tinggi, Chase pun menanyakan di manakah Lane berada saat ini. Mendengar hal itu, Stu pun menjadi marah dan mengeluarkan sebilah pistol yang ada di balik bajunya dan berkata bahwa dia pun tak menyangka hal ini akan terjadi dan dia pun hanya disuruh oleh Lady Manila untuk sedikit menakuti Chase, Lane dan semua kru yang terlibat dalam acara tersebut. Tiba-tiba Stu menembakkan pistolnya dan berkata kepada mereka untuk menjauh karena Stu pun tak tahu apa-apa. Di tempat lain, ternyata Lane sudah berada dalam sebuah ruangan dengan keadaan tangan dan kakinya terikat. Sedangkan makhluk menyeramkan itu berusaha untuk mengambil janin Lane dengan sebilah pisau. Namun untungnya setelah mendengar ledakan dari pistol Stu itu, makhluk itu pun mengurungkan niatnya dan pergi menuju asal suara tembakan tersebut. Di rumah Barnabas, keadaan pun semakin panik dan tak terkendali. Ketika Chase berniat untuk mencari Lane, tiba-tiba di salah satu pintu di rumah tersebut terdengar seperti ada yang memukul-mukul dengan sangat keras. Mereka pun berlari ke arah tangga dan naik menuju loteng. Mereka pun berlari dengan sangat kencang. Mereka pun terhenti di salah satu ruangan yang gelap. Ketika itu Carrie merasakan ada sesuatu yang menetes ke tangannya, dan dia pun mengira bahwa sesuatu yang menetes itu adalah air hujan. Setelah Chase mencari dan menemukan saklar lampu di ruangan tersebut, ketika lampu menyala dan tiba-tiba mereka menemukan tubuh Doclo tergantung dengan keadaan yang sangat tragis sekali. Di tengah perasaan takut dan panik, tiba-tiba mereka mendengar suara berjalan yang entah dari mana asalnya. Mereka pun terdiam dan tiba-tiba setelah kejadian itu, mereka pun berlari menghindari makhluk tersebut. Di tempat Lane disekap, karena dirasa bahwa makhluk itu telah pergi, Lane pun berusaha untuk melepaskan tali yang telah mengikat Lane. Namun sayang, karena talinya terikat dengan begitu kuat, dia pun tak bisa melepaskannya. Di sela-sela usahanya, Lane pun menggapai sebilah pisau yang sebelumnya telah dipakai oleh makhluk tersebut untuk merobek perut Lane. Ikatan itu pun terlepas dan Lane pun berusaha berteriak meminta pertolongan. Dengan rasa sakit yang dirasakan Lane, kini dia pun bangun dan berjalan mencari jalan keluar dengan memanjat ke arah dinding dan masuk ke dalam saluran ventilasi udara. Kini Carrie telah terpisah dengan yang lainnya. Dia berusaha mencari jalan keluar dari rumah itu sendirian. Dia pun memasuki sebuah ruangan yang tidak diketahui ruangan apa itu. Namun tak lama setelah itu dan tiba-tiba hingga Carrie pun berhasil menemukan kembali teman-temannya. Setelah Carrie kembali, mereka berempat pun kembali memperdebatkan bagaimana cara untuk bisa keluar dari rumah tersebut. Di sela-sela perdebatannya, mereka mendengar suara langkah kaki di atas langit-langit rumah itu.
Tiba-tiba Lane pun terjatuh dari langit-langit rumah tersebut dan mengatakan bahwa satu-satunya jalan keluar yaitu berada di atas rumah tersebut, dan mereka pun kembali berlari menuju lantai atas. Ketika mereka telah berada di lantai atas, tiba-tiba Jamie pun berlari karena dia melihat sebuah telepon yang berada di ujung ruangan tersebut. Namun Jamie tidak melihat bahwa di ruangan itu telah dipasangi ranjau. Alhasil kaki Jamie pun menginjak ranjau tersebut yang mengakibatkan dia pun terluka cukup parah di kakinya. Namun untungnya Chase berhasil meraih telepon itu dan segera menelpon polisi, mencoba menjelaskan kejadian apa yang telah menimpa mereka saat ini. Sebelum mereka menyelesaikan telepon itu, tiba-tiba telepon yang mereka gunakan ada yang menariknya dengan begitu keras. Karena kaget bercampur dengan rasa takut, mereka pun kembali berlari menghindari makhluk tersebut. Namun sayang, malang tak dapat diundang, untung pun tak dapat diraih. Makhluk itu pun tetap mengejar mereka sampai pada akhirnya Carrie pun terbunuh oleh makhluk tersebut. Dan lebih mengerikannya lagi, bahwa sekarang makhluk itu telah memakan otaknya Carrie. Di tengah keputusasaannya, kini mereka pun terjebak di sebuah ruangan yang seperti tempat persembahan. Lane pun berbicara kepada Chase bahwa sekarang dirinya telah berbadan dua alias hamil. Dan Lane akan menikahi Chase jika mereka selamat dari kejaran makhluk tersebut. Setelah Lane dan Chase berbincang, mereka pun melihat potongan-potongan bekas koran yang menempel di dinding. Di situ memperlihatkan tentang berita-berita orang hilang, dan ternyata bahwa orang-orang tersebut sengaja diculik hanya untuk memberi makan makhluk tersebut. Setelah melihat itu semua, mereka pun membuat sebuah rencana untuk menjebak dan membunuh makhluk itu. Seketika Lane pun teringat bahwa makhluk itu menginginkan janin yang sedang dikandung Lane. Kini keadaan pun berbalik. Jamie dan supir itu berusaha mencari makhluk tersebut ketika mereka tiba di sebuah satu ruangan, dan tiba-tiba Jamie pun mati tertusuk tombak. Sedangkan Stu dengan segera berlari keluar ruangan tersebut. Makhluk itu pun kini semakin marah dan berusaha mengejar Stu. Setelah Stu sampai di lantai bawah, Chase dan Lane pun sudah menunggu. Karena yang diinginkan oleh makhluk itu adalah Lane, makhluk itu pun kini mengikuti Lane. Sementara itu, melihat kesempatan yang telah ada, Stu dan Chase pun kini kembali ke lantai atas untuk mempersiapkan sesuatu. Setelah sampai di luar, Lane pun tiba-tiba berlutut seakan mempersembahkan dirinya sendiri. Namun tiba-tiba makhluk itu pun mati. Namun di luar dugaan, tak lama setelah itu dan tiba-tiba film pun diakhiri dengan Stu yang tewas karena terjatuh dari atap rumah tersebut. Sedangkan Chase dan Lane selamat dari amukan makhluk itu.
Pihak kepolisian pun datang, film pun tamat. Akhir film yang sangat menyeramkan sekali. Pesan yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah bahwa kita hanyalah manusia biasa dengan dimensi kita sendiri, sedangkan Tuhan menciptakan makhluk lain di dimensi mereka sendiri. Maka dari itu Otok berpesan untuk tidak mengusik mereka atau bahkan menyembahnya dan mencoba menyekutukan Tuhan. Jika itu kita lakukan, maka malah petaka pun akan datang menyertai kita, keberkahan hidup pun akan hilang, kedamaian pun akan sirna, dan dosa pun akan terus mengalir tiada hentinya. Kami segenap kru Toxic Film yang krunya tetap cuman si Otok aja, undur diri, adios, see you next film.